Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, banjir mengepung sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur pada Senin malam hingga Selasa dini hari, dan hujan pun memicu sungai yang mengalir di Jabodetabek ini meluap. Akibatnya rumah-rumah warga dan sejumlah jalan protokol di berbagai wilayah terendam banjir. Mari kita simak infografisnya dalam Ramadan Jabodetabek dilanda banjir. Nah, ini berikutnya kita akan lihat dulu gambaran petanya. Wilayah mana saja sebenarnya yang terdampak begitu ya. Kalau kita lihat ini titik-titiknya pemirsa, jadi wilayahnya ini adalah wilayah Jabodetabek. Yang pertama tentunya di Jakarta. Jakarta mana saja yang terdampak? Yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Data BPBD terakhir pada Selasa kemarin ada 32 RT yang terendam banjir di Jakarta. Kemudian kalau kita lihat berikutnya yang juga parah, ini ada di Bekasi pemirsa. Nah, di Bekasi ini ada 7 kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu. Itu kalau tadi di Bekasi. Nah, kemudian bagaimana dengan Depok? Depok ini ada sekitar 15 titik yang terdampak juga di banjir Jabodetabek kali ini. Kemudian Tangerang Selatan ini juga ada 11 titik yang terdampak mengenai banjir kali ini di Jabodetabek pemirsa. Dan bagaimana juga dengan Kabupaten Tangerang? Kalau di Kabupaten Tangerang ini ada sekitar 20 unit rumah yang terdampak. Dan berikutnya di Kabupaten Bogor juga pemirsa, khususnya di wilayah Cibinong, dan juga ada tanah longsor yang terjadi di Gadok Bogor. Itu sejumlah wilayah yang terdampak, dan ini adalah gambaran besarnya melalui peta. Lalu kalau kita berbicara mengenai banjir Jabodetabek di tahun 2025 ini, apa saja dampaknya begitu ya. Yang pertama, ribuan warga ini sudah mengungsi. Misalnya di Jakarta saja, data dari BPBD terakhir ada sekitar 122 RT dan 2 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir hingga Selasa sore kemarin. Dan BPBD ini mencatat sebanyak 4.258 jiwa ini mengungsi akibat bencana tersebut. Nah, selain di Jakarta tentunya juga banyak ribuan warga lain yang mengungsi juga karena masih ada di Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan lain sebagainya. Nah, yang juga menjadi dampak banjir yang cukup signifikan, ini ada 7 jembatan pemirsa di Bogor yang rusak parah. Kerusakan ini membuat akses jalan terputus dan tentunya mempengaruhi aktivitas warga serta mengancam kelancaran arus mudik nantinya. Nah, dan juga pemirsa, selain jembatan Bogor yang rusak parah, ada sejumlah bangunan yang longsor dan itu terjadi merata ya, di Bekasi ada, kemudian di Bogor ada, dan lain sebagainya. Nah, sejumlah bangunan yang longsor ini juga BPBD mengatakan masih ada kemungkinan, BMKG juga mengatakan masih ada kemungkinan longsor susulan, sehingga warga atau masyarakat setempat diminta waspada. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan banjir yang terjadi di Jabodetabek di tahun 2025, sebenarnya ada 3 yang terus dilakukan sampai dengan saat ini. Yang pertama, prioritas utama pemerintah tentu sudah pasti adalah evakuasi warga. Karena masih banyak warga yang terjebak di rumah-rumah mereka yang tingginya banjirnya itu lebih dari 4 meter begitu ya. Dan masih belum tampak ada kesurutan. Nah, itu masih banyak warga yang butuh dievakuasi. Dan kemarin juga BPBD mengatakan bahwa masih terkendala kurangnya perahu karet, namun akan terus diupayakan untuk bisa mengevakuasi warga sebanyak-banyaknya. Karena saat banjir memang listrik menjadi padam dan juga aktivitas warga atau mobilitas warga terganggu. Warga tidak bisa memasak seperti biasa karena air juga, kebutuhan air menjadi terganggu di sini. Dan sejauh ini pemirsa, banjir baru dilaporkan memakan 1 korban jiwa saat evakuasi warga berlangsung, tepatnya kemarin sore di Tebet, Jakarta Selatan pemirsa, ada 1 balita yang hanyut terbawa arus setelah
mencoba dievakuasi oleh tim SAR setempat begitu ya. Kemudian itu untuk evakuasi warga masih terus dilakukan sampai dengan saat ini, dan setelah warga dievakuasi, warga itu akan ditempatkan di sebuah posko pengungsian. Masing-masing wilayah ini berbeda untuk posko pengungsiannya, dan di sini pemerintah setempat menjamin kebutuhan logistik dari masing-masing warga. Karena saat ini sedang bulan Ramadan, tentunya banyak dari warga yang menjalankan ibadah puasa, sehingga yang dijamin oleh pemerintah setempat adalah bagaimana makan saat berbuka, kemudian sahur, dan juga kebutuhan higienitasnya, misalnya selimut, kemudian untuk wanita juga tadi dikatakan ada pembalut, vitamin dan lain sebagainya, itu juga sudah dipersiapkan untuk pemenuhan logistiknya. Dan yang terakhir yang juga penting dilakukan, tadi BNPB kemarin juga mengatakan bahwa ada teknologi modifikasi cuaca yang coba terus dilakukan, dan ini dilakukan sampai rencananya 8 Maret mendatang dengan metode penyemayan awan atau penyebaran garam di awan untuk mengalihkan hujan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Itu tadi pemirsa untuk upaya pemerintah untuk menangani banjir di masing-masing daerah, dan sejumlah infografis di awal Ramadan yang sebenarnya kita tentunya berharap banjir berkah, tapi malah ini banjir air ya. Semoga banjir segera surut dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.